Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak pernah henti-hentinya kami selalu mengingatkan dalam setiap pengajian tentang nikmat Islam dan iman. Pada saat kita lahir atau dewasa pun mendapatkan hidayah Islam, itu sebuah nikmat yang tidak terhingga dan tidak ada nikmat yang mengalahkan nikmat menjadi seorang muslim ataupun mukmin. Karena memang dengan nikmat ini kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini, termasuk pencipta diri kita sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu kita akhirnya punya panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kita nikmati dan kita kerjakan, yang biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan kita akhirnya juga tahu tujuan kita hidup di muka bumi ini, serta ada batas waktu di mana kita akan meninggal dunia dan kembali kepada Sang Pencipta Allah, serta akan diminta pertanggungjawaban atas semua apa yang sudah kita lakukan dan kita nikmati selama kehidupan di dunia. Allah mengingatkan dalam firman-Nya, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, maka akan diperlihatkan untuknya dan akan dia terima balasannya. Dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, akan diperlihatkan juga akan diminta pertanggungjawabannya. Dan tentu bagi orang-orang yang cerdas menjadi seorang muslim yang sejati, dia mengikuti semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan, dia akan bahagia di dunia dan juga puncaknya akan mendapatkan surga yang abadi kelak di akhirat. Oleh karena itu, bersyukurlah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita nikmat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Dan tentu dengan harapan agar dengan salam ini kita mendapatkan juga tambahan pahala, sebagaimana Nabi SAW sendiri bersabda, "Man shalla alaihi marratan, sallallahu alaihi bihi asyara." Siapa yang mengucapkan salam kepadaku satu kali, maka Allah akan balas dia dengan 10 kali salam. Baik, seperti biasa di kajian-kajian kami yang lain tentunya, karena ini kajian perdana di tempat ini, kami selalu mengatakan dan memberikan dukungan kepada Sahibul Bait mungkin, dan juga semua teman-teman panitia yang terus aktif untuk bisa membuat kajian-kajian, baik di masjid ataupun di rumah, karena memang ini kewajiban kita untuk belajar agama. Jadi bukan pilihan, bukan juga kapan bisa atau kapan ada waktu, tapi memang wajib untuk dilowongkan waktu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu agama ini adalah faridah, sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak mengenal umurnya. Dan tidak ada alasan nanti Bapak Ibu pada hari kiamat mengatakan, "Oh, saya belum tahu bagaimana sholat yang benar, bagaimana hukum-hukum dan tata cara zakat, puasa Ramadan, haji, dan apapun yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang Allah halalkan sehingga dinikmati dan apa yang Allah haramkan sehingga dihindari." Karena ini semua akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang sahih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat, baik ke surga atau ke neraka, sampai ditanya tentang 4 hal. Di antaranya ilmunya. Ya, apakah dia sudah pelajari dan praktekin atau belum? Itu akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan seperti ini sangat positif, baik yang mengadakannya ataupun yang hadir. Terlalu banyak di antara kaum muslimin yang lalai dari majelis-majelis ilmu. Mereka menganggap itu hanya sampingan saja, hanya sekedar seremoni dan testimoni, sehingga akhirnya kapan bisa, kapan dia mau, kapan dia mood, baru dia hadir. Dan ini keliru. Majelis ilmu akan mendatangkan keimanan seseorang. Kita akan merasakan ada rasa dekat dengan Sang Pencipta Allah di dalam hati kita, dan kalau iman sudah ada bisa merubah semua keadaan seseorang, dari orang yang jahat menjadi baik, orang yang malas jadi rajin, orang yang pelit jadi dermawan, orang yang penakut jadi pemberani. Itu karena keimanan, dan pondasi keimanan adalah ilmu. Ya, tidak mungkin ada iman tanpa ilmu. Sementara kita akan selamat dunia akhirat bila kita memiliki keimanan yang sempurna.
Oleh karena itu majelis ilmu seperti ini penting sekali untuk selalu dihadiri dan juga diadakan. Dan ikhlaskan niat Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi ada yang datang hanya karena ajakan temannya, hanya karena tidak enak sama panitia yang mengundang atau pemilik rumah, ataupun misalnya hanya sekedar mau tahu pengajiannya bagus atau tidak, semua ini tidak ada manfaatnya. Tidak akan mendatangkan pahala. Niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbalu amalan illa makana khalisan liwajhi. Allah tidak akan pernah menerima amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Betul-betul mengharapkan pahala. Para panitia, sahibul bait, tentu tanpa menggurui, ikhlaskan niat karena ingin mengumpulkan kaum muslimin belajar agama. Kaum muslimin yang hadir, murni datang, betul-betul bukan karena tidak enak atau karena undangan saja, tapi karena ingin belajar agama. Saya pun sama sebagai pemateri juga sama. Diniatkan betul-betul murni untuk belajar agama atau mengajarkan agama sehingga kita semuanya akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan ilmu akan dirasakan, kita jadi mudah faham, kita jadi mudah praktekin dengan keikhlasan. Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, sehebat apapun penyampaian yang disampaikan, sekeras apapun suara sehingga bisa terdengar dengan baik oleh kuping kita, sebagus apapun buku yang kita bedah, ya, senyaman apapun tempatnya, tidak akan ada berbekas kalau seseorang tidak ikhlas. Tapi kalau dia ikhlas, walaupun kadang-kadang kita cuma mendengarkan cuplikan ceramah 1 menit, tapi di saat kita ikhlas mendengarkannya, maka kita lebih mudah untuk mempraktekannya. Disitulah keberkahan ilmu. Ya. Ini poin penting mungkin untuk digarisbawahi dan selalu kejar keutamaan ilmu itu sendiri. Di antaranya hadis Nabi SAW yang sahih, siapa yang keluar dari rumahnya ikhlas ingin menuntut ilmu karena Allah, maka dicatatkan baginya pahala haji lengkap. Jadi hanya dengan duduk di majelis ilmu itu bisa mendapatkan pahala haji lengkap. Haji itu berapa biayanya, berapa jauh jarak yang bisa didapatkan dengan majelis ilmu. Dalam sebuah hadis yang lain, kata Nabi SAW, Allah itu memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya khusus untuk mencari majelis-majelis zikir atau majelis ilmu. Kemudian kalau mereka temukan, mereka memanggil satu sama yang lain sambil mengatakan, kesinilah ini target kalian. Lalu mereka pun menaungi para orang-orang di majelis ilmu dengan sayap-sayap mereka dari tempat itu sampai ke langit. Jadi mereka sangat banyak. Kemudian setelah itu mereka kembali kepada Allah, Allah pun bertanya kepada mereka, kalian dari mana? Mereka mengatakan, kami dari perkumpulan hamba-hambamu yang sedang mengingatmu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka pernah melihatku? Maka kata para malaikat, belum pernah. Kata Allah, bagaimana kalau mereka melihatku? Kata para malaikat, tentu mereka akan lebih memujimu, mereka akan lebih mentaatimu, lebih memuliakan dan mengagungkanmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apa yang mereka harapkan? Kata para malaikat, mereka berharap surgamu. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat, dan Allah lebih tahu sebenarnya. Pertanyaan ini hanya Allah ya jadikan sebagai pertanyaan yang dilemparkan kepada malaikat bukan karena ketidaktahuan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka sudah pernah lihat surga? Kata para malaikat, belum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Maka kata para malaikat, mereka pasti akan lebih giat lagi mengejarnya. Lalu kemudian Allah SWT mengatakan lagi, dari apa mereka berlindung? Kata para malaikat, mereka berlindung dari api neraka. Lalu kemudian mereka atau Allah SWT mengatakan, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Kata para malaikat, belum. Kata Allah SWT, bagaimana kalau mereka melihat neraka? Kata para malaikat, mereka pasti akan lebih semangat lagi untuk menjauhinya dan lebih takut padanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku persaksikan kepada kalian bahwasanya aku telah mengampuni hamba-hambaku itu. Jadi ini juga pengampunan dosa orang hadir dalam majelis ilmu. Tapi semua ini Bapak Ibu tidak akan dapat kecuali kalau ikhlas karena Allah. Nggak bisa. Jadi kalau hanya seremoni, testimoni saja, nggak akan ada manfaatnya semuanya. Oleh karena itu kita ikhlaskan niat kita tentunya. Baik, metode yang kita gunakan adalah bedah buku. Dan ini memang yang sering kami lakukan. Kalau Bapak Ibu memiliki waktu bisa melihat di playlist YouTube kami di Khalid Basalma Official, itu lebih mendekati sekarang angka 50 buku yang sudah dibedah. Jadi memang karena pengalaman dulu saya lama jadi dosen, cuman saya berpikir kalau di kampus saya hanya mengajar 4 kelas maksimal, satu kelas bisa 50 mahasiswa dan itu bedah buku. Jadi membahas buku tertentu, buku hadis, buku tafsir, buku akidah. Tapi permasalahannya hanya 200 mahasiswa itulah yang mengambil manfaat. Sayang sekali. Saya melihat banyak sekali umat yang belum mengetahui dan belum belajar.
Ya, bahkan tata cara sholatnya saja masih banyak yang salah, masih malas, dan hukum-hukum agama yang lain. Maka saya ambil keputusan waktu itu tinggalkan kampus, dan akhirnya saya membina masjid dan juga majelis taklim untuk kemudian menggunakan metode kampus. Jadi ini metode kampus, ya. Seperti Bapak Ibu sekarang sedang kuliah, bedah buku dari awal sampai akhir, ya. Cuma bedanya kita sama pengajian-pengajian yang biasa kalau tidak bedah buku, itu hanya datang tematik, jelasin satu tema, pergi, mungkin jemaah sudah lupa, kemudian kembali lagi bulan depan, baru tema yang berbeda atau pekan depan. Ini semua efektif, tapi tidak seefektif kalau bedah buku seperti ini. Karena kalau kita sudah bedah misalnya bab pertama, kemudian kita misalnya berlanjut bulan depan atau pekan depan atau kapanpun Allah mudahkan, pada saat kita masuk ke bab yang kedua misalnya itu lanjutannya, kita akan bisa mengingat bahasan sebelumnya. Karena bukunya sedang kita bedah. Dan ini jauh lebih baik tentunya. Terlebih lagi buku-buku seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita kalau beli sendiri jarang sekali mengkhatamnya, ya. Mungkin kalau kita sudah sering beli buku pun bisa dihitung jari buku yang kita baca dari awal sampai akhir. Nah, dengan bedah buku seperti ini, kita betul-betul tuntas membahas dari awal sampai akhir. Dan ini insya Allah akan diupload di playlist YouTube kami. Bapak Ibu bisa ulangi lagi. Bisa diulangi, bisa dijadikan sebagai kurikulum anak-anak di rumah, kurikulum keluarga, sering kami sampaikan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa privat dengan kami, walaupun tidak hadir di majelis seperti ini. 1 jam saja sebelum tidur, coba buka playlist YouTube kami, kemudian Anda akan temukan insya Allah banyak kajian kitab yang bisa dijadikan program harian. Hari Senin misalnya belajar akidah, hari Selasa belajar hadis, hari Rabu belajar fikih, itu semua ada kajian-kajian buku. Ada mendekati 50 buku sudah kami bedah, ya. Ini salah satunya, ini buku baru yang akan kita bedah. Jadi saya berharap nanti akan ada interaktif lebih banyak, walaupun dan interaksi walaupun mungkin tidak secara langsung bertemu saya, tapi juga bisa melalui layar, ya, yang bisa dimaksimalin insya Allah. Saya kedatangan seorang teman dekat, dia telepon saya dan mau datang dari Jawa, kemudian dia mengatakan saya akan membawa anak saya Ustaz. Saya juga kaget gitu, saya pikir anaknya cuma sekedar mau datang salaman, dibawa ketemu dengan saya gitu. Tapi ternyata dia ingin menyampaikan sebuah pesan. Jadi anaknya pada saat mulai pegang handphone, masih kecil mungkin anak itu, sekitar mungkin 5-6 tahun. Yang pada saat awal pertama mau pegang handphone, dia bilang kami khawatir, suami istri ini khawatir, kemudian akhirnya kami alihkan ke ceramah. Nah, dan kebetulan yang dia lihat itu adalah ceramah sirah nabawi, sejarah Nabi yang kami sudah bedah panjang lebar di YouTube tentunya. Itu lebih dari 40 episode, ya. Itu bisa diikuti kalau sehari 1 kali saja berarti 40 hari untuk menyelesaikan, atau lebih dari 40 hari. Kalau sepekan sekali berarti butuh 40 minggu, ya, atau 40 pekan. Sebulan sekali maka butuh 40 bulan baru menyelesaikannya. Tapi anak ini mendengarkan hampir setiap malam dan dia ngulang-ngulangi sampai dia menghafal sebagaimana saya sampaikan. Dia hafal nama-namanya, dia hafal nama tempatnya, dia hafal segala macam, dan dia pengen sekali ketemu. Hanya dipertemukan pada saat itu. Jadi Masya Allah, ini kalau bisa kita jadikan sebagai program keluarga itu sangat baik. Ya, jadi memang sudah saatnya sekarang kita berubah Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita menjadikan hiburan anak-anak itu ilmu. Ya, membiasakan mereka mendengar itu daripada mereka nonton kartun yang tidak ada manfaatnya. Apalagi kartun itu fiktif semuanya. Ya. Ini sering kami sampaikan, Tom and Jerry itu hanya mengajarin berantem, ya, pukul-pukulan dan tidak ada manfaatnya. Coba tanya diri Anda sendiri, manfaatnya apa pada saat dilihatkan kepada anak-anak? Tidak ada, kecuali tikus sama kucing yang berantem terus dan tidak pernah selesai-selesai dari awal sampai akhir. Kalau Bapak Ibu putarin anak-anak kecil, 1 kali cuplikan saja misalnya setengah jam atau 20 menit, pastikan setelah itu mereka akan berantem, ya. Mereka akan rusak barang-barang di rumah karena itu yang diajarkan. Pesannya kan itu. Nah, itu tidak ada manfaatnya sama sekali, ya. Dan terlalu banyak kartun-kartun dari orang non-muslim yang tidak ada manfaatnya. Tapi sayangnya kebanyakan orang tua hanya ingin menenangkan anaknya. Yang penting anaknya tenang, dia juga sibuk aktivitas, maka anaknya dibiarkan. Ini salah sekali. Kenapa nggak dialihkan ke ceramah, tidak dialihkan ke tilawah? Apa yang menghambat kita untuk membuat mereka belajar agama? Bukankah para ulama dari kecil mereka sudah hafal Quran? Imam Syafi'i itu hafal di umur 9 tahun, ya Imam Ahmad hafal juga di umur 10 tahun. Al-Quran ini jadikan sebagai bahan mereka atau hiburan mereka. Nah itu bisa, ya, tergantung bagaimana kita biasakan. Apalagi kalau mereka minta sesuatu, Bapak Ibu hubungkan permintaan mereka dengan prestasi itu. Oke, tapi serahkan atau store 1 surah Al-Quran. Biarkan mereka menghafalnya, ya.
Hafalan mereka itu sangat bagus. Ya, jangan disia-siakan untuk menghafal hal-hal yang tidak ada manfaatnya dan seterusnya lah. Baik, kita biasakan kalau bedah buku Bapak Ibu sekalian, yang pertama kalau beli buku dibuka plastiknya dulu. Iya, karena banyak orang beli buku plastiknya nggak dibuka-buka sampai dia beli double, ya. Jadi memang kalau berplastik dibuka plastiknya. Kemudian yang kedua lihat daftar isinya. Ya, daftar isi menggambarkan kepada kita tentang apa isi buku ini. Nah, di sini semua penulis pasti akan tulis ya ru'usul aqlam atau poin-poin dasar daripada bahasan buku itu. Jadi Bapak Ibu kalau baca buku, nah kita kan ini kita bedah buku kita dari awal sampai akhir ya. Tapi kalau Bapak Ibu beli buku sendiri, buka daftar isi lalu cari kira-kira di antara judul yang ada mana yang paling mengklitik buat kita, mana yang paling menarik ya. Misalnya dari 10 bab, oh bab ke-7 nih tentang masalah ini dan itu. Nah mulai baca dari situ. Nanti itu akan mendongkrak kita untuk menyelesaikan isi buku. Nah biasa begitu ya. Jadi kalau kita awal langsung baca dari awal sampai akhir ini biasanya dibedah baru bisa menarik ya. Seperti itulah. Nah karena kita sedang membaca judul buku kita ini agar doa dikabulkan. Ini kita akan membahas panjang lebar semua buku ini tentang masalah doa ya. Dan ini cukup panjang lebar dan detail sekali sampai kalau kita lihat di daftar isi itu ditulis halamannya sampai halaman 164 ya. Jadi semuanya berisikan tentang masalah doa-doa dari halaman 20 dari halaman 19 maaf ya. Sebenarnya dari halaman 3 ya, tepatnya dari halaman 3 sampai 164. Berarti memang panjang lebar sekali bahasan tentang masalah doa ya, masalah doa. Baik. Di sini ditulis oleh Dr. Said bin Ali Wahf Al-Qahtan. Kalau pernah Bapak Ibu lihat buku kumpulan doa sesuai Al-Quran dan Sunnah, agak kecil, seringkali dijadikan sebagai, sekarang bagi teman-teman yang sudah hijrah ikut kajian biasanya dipakai untuk souvenirnya perkawinan. Nah ini penulisnya beliau, kumpulan doa. Di situ ada 132 doa beliau susun. Nah kalau ini lebih detail lagi, kalau itu hanya isi doa-doa saja. Ya, dan biasanya kalau dalam bahasa Arab namanya Hisnul Muslim ya, itu di Saudi pun seringkali diterjemahkan oleh pemerintah Saudi melalui badan wakaf di sana lalu dibagi-bagikan untuk jemaah haji. Jadi kalau jemaah haji jemaah umroh biasanya dapat hadiah buku-buku terjemahan, itu diantaranya buku beliau. Nah ini penulisnya. Dan di sini dikatakan setelah agar doa dikabulkan, sebab-sebab terkabul dan tertolaknya doa berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi memang landasannya wahyu, bukan hanya sekedar menyampaikan oh doa Bapak Ibu diterima begini, oh doa Bapak Ibu ditolak seperti ini, tapi hanya inisiatif atau ijtihad saja. Tapi ini bukan, ini betul-betul berdasarkan wahyu. Sekilas tentang masalah judul asalnya, itu ada di sebelum daftar isi ya. Syurutud du'a wa mawani'ul ijabah fi dhawil kitab was sunnah. Itu judul aslinya. Baik, di sini ada daftar isi dari halaman 3, definisi dan macam-macam doa. Akan kita bahas nanti insyaAllah setelah pendahuluan. Kemudian pembahasan pertamanya definisi doa itu sendiri. Dan ini tradisi para ulama, mereka memang selalu menyebutkan definisi. Ya. Seperti sholat, apa itu sholat didefinisikan dulu. Puasa itu apa didefinisikan dulu, supaya ada batasannya. Jadi sholat itu sederhana, misalnya di gerakan-gerakan khusus dan bacaan khusus dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Misalnya itu didefinisikan begitu. Kemudian ada pembahasan kedua macam-macam doa, terdiri dari doa ibadah, doa permohonan, dan perbedaan antara istighatsah dan doa. Kemudian ada pasal kedua, masalah keutamaan berdoa. Kemudian pasal ketiga, syarat-syarat terkabulnya doa dan hal-hal yang menghalangi terkabulnya. Di sini terbagi pembahasan pertamanya syarat-syarat terkabulkan doa, ada ikhlas, mengikuti Rasulullah SAW, percaya dan yakin akan dikabulkan Allah, menghadirkan hati sewaktu berdoa dan khusyuk, kemudian adanya keinginan yang kuat atau tekad dan kesungguhan dalam berdoa. Pembahasan kedua, beberapa penghalang bagi terkabulnya doa. Yang pertama, leluasa bersenang-senang dengan yang haram, ya. Tergesa-gesa dan meninggalkan doa, kemudian melakukan maksiat dan perbuatan haram, meninggalkan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahim.
Kemudian selanjutnya yang poin keenam sebagai hikmah Allah di mana seseorang diberikan yang lebih baik yang diminta dari yang diminta. Ada pasal keempatnya adab-adab berdoa dan tempat-tempat dan waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Pembahasan pertama tentang adab-adab berdoa. Situ ada poin-poinnya panjang lebar tentang masalah memulai dan mengakhiri doa dengan Alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Berdoa di kala senang dan susah. Tidak berdoa meminta keburukan menimpa keluarga, harta, anak dan diri sendiri. Merendahkan suara ketika berdoa antara terdengar dan berbisik. Merendahkan dan menghinakan diri kepada Allah ketika berdoa, memelas atau merengek kepada Allah dalam berdoa, bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang disyariatkan, mengakui dosa dan mensyukuri nikmat saat berdoa, tidak memaksakan diri mempergunakan kata-kata yang bersajak dalam doa, mengulangi doa sampai 3 kali, menghadap kiblat, mengangkat tangan ketika berdoa, berwudu sebelum berdoa bila memungkinkan, menangis ketika berdoa karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan kebutuhan kepada Allah dan mengadu kepadanya, memulai doa untuk diri sendiri apabila doa tersebut untuk orang lain, tidak berlebihan atau melampaui batas dalam doa, taubat dan mengembalikan hak orang yang diambil secara zalim, berdoa untuk kedua orang tua serta diri sendiri, mendoakan dirinya beserta orang-orang mukmin dan mukminah, tidak berdoa kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Pembahasan kedua ada waktu, keadaan dan momen terkabulkan doa. Malam Lailatul Qadar, setelah sholat wajib, di penghujung malam, antara azan dan iqamah, saat mendengarkan panggilan untuk sholat wajib, saat iqamah dikumandangkan, di saat hujan turun dan di bawah siraman air hujan, saat perang di jalan Allah berkecamuk, suatu waktu dari bagian malam, satu waktu dari hari Jumat, ketika minum air zam-zam dengan niat yang baik, di saat sujud, ketika terbangun di malam hari dan berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, berdoa dengan doanya Zannun atau Nabi Yunus alaihissalam, berdoa saat ditimpa bencana, mendoakan orang sesaat setelah meninggal dunia, ketika membaca doa istiftah berikut, ketika membaca doa istiftah yang berikut ini, maksudnya ada penyebutan tentang beberapa doa-doa istiftah atau iftitah. Kemudian ketika membaca surah Al-Fatihah dengan tadabbur dalam solat, ketika mengangkat kepala dari ruku, saat mengucapkan amin dalam solat apabila bersamaan dengan mengucap atau ucapan amin para malaikat, saat mengucapkan doa setelah ruku, setelah ucapan salawat kepada Nabi SAW pada tasyahud akhir. Ini semua waktu dan tempat-tempat mustajab ya. Sebelum salam dalam solat ketika mengucapkan titik-titik nanti ada bahasannya. Begitu pula ketika berdoa dengan doa berikut, ada doa-doa yang diajarkan oleh beliau. Doa seorang muslim setelah berwudu dengan doa yang ma'thur atau doa yang diperintahkan. Berdoa di hari Arafah, di padang Arafah bagi yang melaksanakan ibadah haji. Berdoa setelah tergelincir matahari sebelum waktu duhur. Kemudian berdoa di bulan Ramadan saat kaum muslimin berkumpul dalam majelis zikir, ketika mendengar ayam berkokok, ketika menghadap kepada Allah dengan pasrah dan keikhlasan yang murni, doa di hari ke-10 dari bulan Zulhijjah. Pembahasan ketiganya tentang tempat-tempat terkabulkan doa ketika melempar jumrah sughra dan wusta di hari-hari tasyrik, ini di musim haji, berdoa di dalam Ka'bah atau di dalam Hijr Ismail, berdoa di Bukit Safa dan Marwah bagi orang yang umrah dan haji, berdoa di Masy'aril Haram pada hari penyembelihan kurban ya, di Mina, doa orang yang melaksanakan ibadah haji di padang Arafah pada hari wukuf. Kemudian ada pasal kelima tentang jenis-jenis doanya para nabi-nabi dan rasul. Ada doa Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga dengan doa para sahabat beliau. Doa Rasulullah untuk Anas bin Malik, doa Rasulullah untuk ibunya Abi Hurairah agar masuk Islam, doa Nabi SAW untuk Urwa bin Abu Al-Ja'ad Al-Bariqi, doa Nabi SAW agar kebinasaan menimpa sebagian musuh-musuhnya dan terbukti terkabul, doa Rasulullah SAW agar keburukan menimpa Suraqah bin Malik, doa Rasulullah SAW saat perang Badar, perang Ahzab dan perang Hunain. Pasal ke-6-nya, orang-orang yang doanya mustajab atau dikabulkan, seorang muslim yang berdoa untuk saudaranya sama muslim yang lain, yang jauh darinya, atau tidak satu lokasi, itu akan diijabah. Doa orang yang dizalimi, doa yang baik dari orang tua untuk anaknya, kemudian doa keburukan dari orang tua untuk anaknya, doa seorang musafir, doa orang yang berpuasa,
sepanjang hari, termasuk juga doa pada saat dia berbuka, doa seorang pemimpin yang adil, itu akan diijabah, doa anak yang saleh, doa orang yang terbangun dari tidur apabila berdoa dengan doa yang ma'thur, atau doa diajarkan oleh Nabi SAW, nanti akan dipelajari ya. Ada yang kalau Bapak Ibu ucapkan pada saat bangun tidur, langsung diijabah doa setelah itu. Kemudian doa orang yang dalam keadaan darurat atau kesulitan. Doa orang yang tidur di malam hari dalam keadaan suci dan berzikir kepada Allah. Nah ini berarti akan diijabah doanya kalau dalam keadaan berwudu ya. Kemudian doa orang yang berdoa dengan doanya Zannun atau doa Nabi Yunus. Doa orang yang tertimpa suatu musibah jika berdoa dengan doa-doa yang ma'thur atau diperintahkan. Doa orang yang berdoa dengan nama Allah yang agung, doa seorang anak yang penuh bakti kepada kedua orang tuanya, doa orang yang sedang melaksanakan ibadah haji, doa orang yang berumrah, doa orang yang berperang di jalan Allah, doa orang yang banyak berzikir, doa orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Terakhir pasal ketujuh, itu adalah pentingnya doa dan kedudukannya dalam kehidupan. Pembahasan pertama, besarnya kebutuhan hamba kepada Rabb-nya. Yang kedua, perkara-perkara terpenting yang harus diminta seorang hamba kepada Rabb-nya, seperti mohon petunjuk kepada Allah, mohon pengampunan kepada Allah, mohon surga kepada Allah dan berlindung kepadanya dari api neraka, mohon ampunan dan keselamatan dunia akhirat, mohon kepada Allah keteguhan di atas din atau agama dan akibat yang baik pada setiap urusan, memohon kepada Allah kenikmatan yang langgeng dan perlindungan dari hilangnya kenikmatan tersebut. Dan yang terakhir, berlindung kepada Allah dari cobaan yang berat, kesengsaraan yang dalam, ketetapan takdir yang jelek, dan dari kesenangan musuh-musuh. Nah dari daftar isi yang tadi kita baca secara cepat ini, Bapak Ibu nanti bisa melihat, oh kayaknya di poin sekian ini saya lebih tertarik. Bisa dibaca di rumah nanti. Ya. Kira-kira mana yang paling kita penasaran, mulai baca di situ. Nanti insya Allah tetap akan kita bedah satu persatu. Ya. Baik, tentu di situ ada pendahuluan yang ditulis oleh penulis, kita akan lewati, kita akan masuk ke pasal pertamanya. Itu di halaman 3. Itu di halaman 3. Ya, namun sebelum kita masuk di sini Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan dulu beberapa poin penting sebagai pembukaan. Yang pertama, doa itu adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya doa. Komunikasi, konsultasi, curhat. Itu semua makna daripada doa, supaya mudah difahami saja. Ya. Dan memang curhat itu hanya kepada Allah. Kalau sama manusia, itu batasannya cuma konsultasi. Bapak Ibu lagi sakit, kalau saya sama seorang dokter, saya sakit kepala dok sudah 2 hari, obatnya apa? Nah, gitu. Nanti dokternya akan bicara, bertanya, dan juga butuh respon dari Bapak Ibu sekalian sesuai dengan bahan konsultasi saja. Gitu kan. Jadi tidak perlu curhat sama dokter. Misalnya dok saya mau cerita dulu ya, dari minggu lalu saya nggak apa-apa kok sebenarnya. Kemudian panjang lebar cerita ternyata cuma sakit kepala gitu kan. Nah ini tidak diperlukan. Ya, tapi kalau curhat memang sama Allah Subhanahu wa taala. Justru kita hadapi masalah sekecil sampai sebesar apapun, Bapak Ibu wudu, menghadap kiblat, sholat. Ya, kemudian tuangkan semua yang kita inginkan dalam doa kita. Keluh kesah semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita berdoa dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Perhatikan sabda Nabi SAW, mintalah segala sesuatu kepada Tuhan kalian, termasuk tali sendal kalian yang putus. Ini harus dilatih nih, dari awal. Kenapa? Karena banyak orang, Bapak Ibu sekalian, mau berdoa kalau masalahnya sudah berat. Misalnya sudah sakit nih, dokter sudah angkat tangan, gak bisa sembuh, baru sholat tahajud. Jadi berdoa itu terakhir. Ini keliru. Islam sudah mengajarkan kepada kita, sebelum aktivitas berdoa. Perhatikan sebelum makan, berdoa, sebelum minum, sebelum keluar rumah, sebelum pakai baju, sebelum masuk kamar mandi, sebelum interaksi biologi, sebelumnya disuruh berdoa agar kita diberkahi dan dimudahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksudkan, atau dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fahami dulu poin ini Bapak Ibu sekalian. Karena banyak orang mungkin dia berpikir begini, untuk apa saya berdoa? Saya tidak tahu harus doa apa. Badannya sehat, hartanya lagi melimpah, ya tidak ada masalah rumah tangganya, tidak ada masalah dengan orang-orang. Keliru ini. Justru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertahankan nikmat itu jauh lebih afdal dibandingkan kalau lagi ada masalah minta solusi. Saya ulangi lagi. Yang lebih besar pahalanya Bapak Ibu sekalian adalah
kalau kita minta kepada Allah agar nikmat yang sedang kita rasakan, kita lagi enak makan, lagi enak minum, badannya lagi sehat, hartanya lagi melimpah, hidupnya lagi bahagia, nggak ada masalah apapun. Justru itu puncak doa. Kita minta agar itu dipertahankan supaya jangan berubah. Itu lebih afdal dibandingkan nanti sudah sakit minta kesembuhan. Lagi ada masalah sama orang minta diselamatkan. Ini yang di nomor dua kan yang kedua ini. Yang pertama itu lebih afdal. Makanya kata Nabi SAW, kenalilah Tuhan kalian di saat kalian sedang sulit, di saat kalian sedang lapang, maka dia akan kenali kalian di saat kalian sedang sulit. Jadi kalau ditanya, mau nggak diijabah doanya Bapak Ibu lagi perlu sekali, lagi terdesak, lagi terlilit utang, lagi sakit, lagi ada masalah, dikena fitnah dan segala macam, maka jawabannya adalah berdoa di saat lapang. Jadi justru di saat sehat, di saat kita lagi melimpah nikmat, di situ berdoa terus. Ya Allah, pertahankan nikmat ini, pertahankan kesehatan ini, limpahkan, berkahi dan segala macam. Ya, makanya kita habis makan, habis minum, habis interaksi biologis yang halal, kita selalu disuruh bersyukur. Alhamdulillah. Supaya itu bertahan. Ya, jadi jangan pernah berpikir saya berdoa itu hanya kalau ada masalah. Tidak, keliru. Justru berdoa itu puncaknya di saat kita sedang tidak ada masalah. Minta agar nikmat itu dipertahankan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ya, tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Ini poin penting dulu untuk kita fahami. Ya, makanya dikatakan baginda Nabi SAW itu kalau ada masalah apapun beliau langsung sholat. Artinya berdoa. Langsung berdoa. Jadi yang pertama adalah dia nyampaikan curhatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau tidak berhenti berdoa sampai beliau melihat hasilnya. Terus berdoa. Itu penting sekali. Jangan pernah putus asa dalam berdoa. Mungkin Bapak Ibu tinggal sekali lagi berdoa, sudah diijabah. Ya. Tapi banyak orang tidak lama, dia berhenti. Ya. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Pasti diijabah doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Maka ada sahabat bertanya, wa kaifal istijal? Bagaimana sebenarnya cirinya orang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa, belum lihat hasilnya, lalu dia tinggalkan doa. Mungkin tinggal sekali lagi berdoa, tinggal sehari lagi, tinggal sepekan lagi. Kenapa berhenti? Sudah dari awal start, kenapa berhenti di tengah-tengah? Minta terus. Kadang-kadang ada orang begitu, dia sudah curhat sama Tuhannya sudah bagus, ya. Kemudian dia berhenti tengah jalan, lalu dia pergi kepada manusia yang tidak bisa punya apa-apa. Ya kan? Yakinilah Bapak Ibu sekalian, kalau Anda datang kepada orang yang Anda cintai pun, misalnya kedua orang tua kita ceritakan masalah kita, sebenarnya kita sedang bebankan kepada mereka. Dan itu berbahaya, bisa saja masuk ke bab durhaka nantinya kalau mereka terbebani, mereka nggak bisa tidur, ini kan jadi masalah. Kalau yang kita ceritakan orang yang kita cintai, kita bebankan pada mereka. Kalau kita doa, ceritakan masalah kita kepada manusia yang tidak mencintai kita atau ada masalah dengan kita, walaupun dia sekarang terlihat teman, setiap saat dia bisa jadikan sebagai senjata untuk menyerang kita. Jadi curhat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makin banyak, makin sering tidak diketahui masalah kita oleh manusia, maka makin bagus. Biarkan hanya Tuhan kita yang tahu. Yakini poin ini pondasi dasar akidah ya. Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa pertahankan hanya Allah. Nggak ada yang lain. Dan kalau kita sedang ada ujian, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan ujian itu Allah, yang bisa berikan jalan keluar hanya Allah. Lalu untuk apa ke manusia? Kan gitu. Jadi nggak perlu. Makanya para sahabat, para tabi'in, orang-orang soleh sebelum kita, mereka menghadapi sekian banyak masalah sebagaimana kita hadapin kadang-kadang masalah gitu ya. Tapi tidak ada yang tahu di kalangan manusia. Orang-orang melihat mereka itu bahagia saja. Padahal mereka punya masalah karena mereka sudah kembalikan kepada Tuhannya. Mereka sholat di malam hari, mereka berdoa di antara azan dan iqamah, berkeluh kesah sama Tuhannya penuh dengan keyakinan Allah mendengarkan dan akan menerima. Sudah selesai. Habis itu dia tawakal kepada Allah. Nah itu poin penting yang harus kita garis bawahi sebagai pondasi bahasan doa. Jadi jangan berdoa di saat butuh saja, tapi berdoa setiap saat. Jadikan rutinitas kita. Dan ingat, kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di saat lapang, Allah akan berikan kita atau mudahkan urusan kita di saat kita sedang sempit. Baik, kita akan bacakan di halaman 3 pembahasan pertama di pasal pertama tentang definisi dan macam-macam doa. Di situ dikatakan oleh penulis tentang definisi doa. Doa dari segi bahasa atau etimologi berarti meminta dan memohon.
Seperti ucapan tanda kutip saya berdoa kepada Allah, saya memohonnya, n-nya besar kata ganti Allah dengan suatu doa. Artinya saya memohon kepadanya dengan meminta dan saya mengharapkan suatu kebaikan yang ada di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah berarti meminta darinya kebaikan dan mengharapkan kebaikan tersebut. Seperti dalam bahasa Arab, da'a li fulan dengan menggunakan kata bantu li yang berarti untuk, ya. Doa untuk si fulan, yakni memohon kebaikan untuknya. Da'a ala fulanin dalam bahasa Arab dengan menggunakan kata bantu ala. Berarti berdoa atas si fulan yang memohon agar keburukan ditimpa atasnya. Jadi doa bisa saja orang minta kebaikan buat orang lain, orang juga ada yang meminta kecelakaan bagi orang lain, seperti dia minta kehancuran musuhnya, ya, kekalahan musuh di medan perang, kayak teman-teman kita di Palestina sekarang kan bisa mereka minta kemerdekaan, mereka minta kehancuran musuhnya. Itu bisa juga terjadi. Jadi doa berarti permohonan hamba kepada Rabb-nya dengan cara memohon dan meminta. Bisa pula berarti mensucikan, memuji, dan makna yang sejenis dengan keduanya. Doa bagian daripada zikir. Ya. Jadi zikir secara umum. Ya. Salah satu bagian zikir adalah doa. Zikir sendiri ada 3 macam kata beliau. Pertama, mengingat dan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah dan makna-makna yang dikandung olehnya, dan memuji, mengesahkan Allah dengannya serta mensucikannya dari segala yang tidak patut baginya. Zikir ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ungkapan puji-pujian dari orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifatnya. Dan bagian inilah yang disebutkan dalam beberapa hadis seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Yang kedua, memberitakan tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Seperti Anda mengatakan, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia lebih suka dengan taubat hambanya daripada orang yang menemui tunggangannya atau kendaraan yang hilang. Dia mendengar suara hamba-hambanya, dia melihat aktivitas mereka, tiada sesuatu pun yang tersembunyi darinya, dan Allah lebih menyayangi mereka dari kasih sayang kedua orang tua mereka terhadap mereka. Jadi di sini penulis coba menjelaskan dulu kepada kita sebagai tambahan informasi, dan ini berarti kaya sekali ilmu yang disampaikan. Kalau doa bagian daripada zikir. Nah, dia tidak cukup sampai di situ, dia ingin menjelaskan tambahan informasi tentang zikir itu sendiri. Beliau menjelaskan kalau zikir itu terbagi menjadi 2. Ada yang memang menyebut nama Allah. Ya, dan ini terbagi 2 lagi. Ada seperti zikir astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Misalnya itu termasuk bagian. Ada juga kalau Bapak Ibu menyebutkan misalnya Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah itu melihat hamba-hambanya. Kita kalau ngomong begitu kepada orang lain itu kita juga sedang berzikir. Kita juga sedang berzikir karena kita sedang mengingatkan orang lain agar kembali ke Tuhannya. Maka itu juga masuk dalam makna zikrullah, ya. Jadi zikir itu bukan hanya sekedar mengucapkan memuji nama-nama Allah dengan lisan kita saja, tapi mengajak orang lain pun dan mengingatkan, masuk dalamnya zikir. Makanya ulama sepakat mengatakan majlis ilmu adalah majlis zikir, ya. Seperti kita sekarang menyebutkan seperti ini, maka ini bagian daripada zikrullah. Bagian kedua dari zikir adalah mengingat dan menyebut perintah Allah, larangannya, halal dan haram, dan segala hukum yang ditetapkannya, dengan bersikap melakukan perintahnya dan meninggalkan larangannya, mengharamkan apa yang diharamkannya dan menghalalkan apa yang dihalalkannya. Zikir seperti ini juga ada 2 macam. Jadi di sini maksudnya majelis ilmu lebih tepatnya, ya, mengingatkan tentang halal haram. Zikir seperti ini ada 2. Yang pertama mengingat Allah dengan memberitakan bahwasanya Dia memerintahkan perkara ini, melarang dari perkara ini, Dia menyukai ini, membenci perkara ini, dan ridho dalam masalah ini. Yang kedua mengingat Allah atau berzikir berkaitan dengan perintahnya, maka langsung melaksanakan perintah tersebut, dan berkaitan dengan larangannya, maka segera menjauhinya dan menghindarinya. Jadi di sini beliau ingin menyampaikan tentang masalah zikir itu ada 3 macam, ya. Kalau yang pertama intinya adalah penyebutan dengan lisan, ya.
Baik itu kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, atau kita mengatakan Allah maha besar, Allah sangat penyayang terhadap hamba-hambanya. Misalnya ibu dalam doa dan bapak sekalian bilang, ya Allah, zat yang telah menciptakan alam semesta ini, zat yang mengizinkan aku mengangkat tangan ini, mengucapkan doa-doa ini, itu juga zikir namanya. Ya, itu juga zikir. Bagian kedua adalah mengingat Allah dengan larangan dan juga segala hukum yang ditetapkan, sehingga kita mengingat bahwasanya Allah memerintahkan ini, Allah melarang itu, baik untuk diri kita atau kita sampaikan kepada orang lain, ya. Kemudian juga langsung mempraktekkan ya apa yang diperintahkan. Misalnya Bapak Ibu menjadi sini begini, dengar satu perintah langsung dipraktikin, atau misalnya ada yang dilarang langsung ibu berhenti dan bapak sekalian berhenti dari itu namanya zikir juga. Bagian ketiga, mengingat dan menyebut anugerah, nikmat dan kebaikan Allah. Ini termasuk zikir yang paling agung. Zikir yang disebutkan di atas berjumlah 5 macam. Ya. Di sini maksudnya adalah zikir juga bisa terbagi menjadi 3 macam. Di sini yang dimaksud yang di poin ketiga adalah bagaimana seseorang hamba mengingat dan mengenang kebaikan Allah, seperti kita jadi lahir di muka bumi ini, atau Bapak Ibu melihat memperbesarkan nikmat Allah. Seperti misalnya orang punya rumah ini, maka Bapak Ibu pemilik rumah coba merenungi kembali bagaimana posisi rumah ini, berada di mana dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki di wilayah yang sama, mungkin ukurannya, mungkin setiap jengkal dari rumah ini, semua nikmat itu dibesarkan. Satu piring makanan pun itu bisa kita berzikir kepada Allah dengan pahala yang sangat besar, dengan merenungi bagaimana kita bisa menyuapkan makanan itu ke mulut kita, bagaimana lidah kita masih bisa membedakan rasa pedas, asam dan segala macam. Itu termasuk zikrullah semua, termasuk adalah zikrullah, ya. Kemudian beliau mengatakan zikir juga bisa terbagi menjadi 3 macam, yaitu zikir dengan menggunakan hati dan lidah, dan ini merupakan tingkat zikir yang paling tinggi. Jadi Bapak Ibu berzikir dalam hati, berzikir juga dengan lidah. Misalnya kita bilang subhanallah dengan lisan, tapi hati kita merenungi makna subhanallah itu. Kita bilang alhamdulillah, hati kita merenungi tentang nikmat Allah, syukur itu, maka itu yang paling afdal zikir. Yang kedua, zikir dengan menggunakan hati saja, dan ini merupakan tingkat kedua. Orang mengingat dalam hati tapi lisannya tidak bilang subhanallah, gitu ya. Kemudian yang ketiga, zikir dengan menggunakan lisan, ya. Zikir ini menduduki tingkat ketiga. Misalnya Bapak Ibu habis sholat, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, misalnya Allah Akbar, tapi itu cuma lisan, hatinya nggak ikut. Itu juga tetap dapat pahala. Tapi ini level terendah dari zikir. Yang tertinggi hati sama lisan. Yang kedua cuma hati saja, yang ketiga hanya lisan saja. Jadi definisi zikir adalah melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Yang dimaksud dengan lalai ialah meninggalkan sesuatu dengan usaha manusia itu sendiri. Sedangkan lupa ialah meninggalkan sesuatu tanpa usaha dari manusia itu sendiri. Jadi maksudnya di sini beliau ingin titik beratkan poin bahwasanya dari semua kesimpulan itu berarti zikir itu definisinya ini. Ya, kalau yang mau tandain di garis bawahi tadi sudah ada definisi doa di depan, ini sekarang definisi zikir. Ya, adalah di situ dikatakan definisi zikir adalah melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Itulah zikir. Melepaskan diri ya dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Ini saking kita bukan di kelas kampus ya. Kalau kelas kampus saya sedikit lebih tegas ya. Biasanya saya bilang, ini akan keluar di ujian ya. Nah, biasanya mahasiswanya cepat-cepat tuh stabilo langsung ya. Nah, ini akan keluar di ujian karena definisi itu penting ya. Tapi karena kita nggak ada ujiannya, jadi Bapak Ibu saya bilang garis bawahi, ini definisinya. Karena supaya kita tahu, oh apa itu doa, apa itu zikir ya. Dari semua panjang lebar yang dijelaskan tadi oleh beliau ingin sampaikan sebuah poin penting definisinya. Berarti orang yang berzikir adalah orang yang melepaskan diri dari sifat lalai dan lupa kepada Allah. Jadi di saat kita selalu mengingat Allah, berarti kita dianggap berzikir walaupun lisan kita tidak mengucapkannya. Baik, selanjutnya. Zikir mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama zikir zahir, yaitu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak, terdengar seperti orang bilang subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar tadi. Atau zikir yang mengandung doa seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 23. Surah Al-A'raf ayat 23.
yang bunyinya qala rabbana zalamna anfusana wa in lam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini potongan ayat dari surah Al-A'raf ayat 23. Keduanya berkata, ya Rabb kami telah menganiaya diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Ya, ini doa Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya Hawa, ya, pada saat mereka melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga seperti orang membaca ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith. Wahai Tuhan yang maha hidup dan Tuhan yang maha mengurusi makhluknya, dengan rahmat-Mu lah aku mohon atau memohon diselamatkan. Atau berzikir dalam kurung mengingat dan menyebut dengan memohon perlindungan Allah seperti ungkapan Allah bersertaku, Allah melihatku, Allah menyaksikanku, dan yang semisalnya yang bertujuan membantu agar kehadiran Allah lebih dapat ya terasakan. Begitu pula untuk kepentingan memelihara hati, menjaga tata krama di hadapan Allah, menghindari kealpaan diri, juga memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan dan kejahatan manusia. Ya. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya di poin ini tentang masalah zikir yang zahir, berarti Bapak Ibu selalu melantunkan zikir dengan suara. Apakah lagi sendiri atau di depan orang. Kayak misalnya kita lagi sendiri di mobil, ibu-ibu lagi masak atau lagi belanja, bapak-bapak lagi di kantor, lagi tidak ada kegiatan, lalu tangannya terus berzikir subhanallah, alhamdulillah. Itu yang dimaksud di sini secara zahir. Terus aja berzikir. Nanti kalau lagi ngomong sama orang, baru dia ngomong yang lain ya. Tapi kalau tidak diam maka selalu berzikir. Nah itu yang dimaksud dengan zikir yang zahir. Dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW menghimpun ketiga macam zikir ini, yaitu memuji Allah, berisi doa dan permohonan, serta menghadirkannya sehingga mencakup perlindungan yang sempurna, kebeningan hati, menghindari kealpaan diri dan berlindung dari godaan syaitan. Ini bisa terjadi setiap saat ya Bapak Ibu sekalian. Misalnya contoh, Bapak Ibu lihat ada orang di depan mata kita lagi jalan, lagi mendapatkan nikmat. Kendaraannya bagus, bajunya bagus, penampilannya rapi. Itu yang bisa jadikan bahan doa. Langsung kita mengatakan, ya Allah berkahilah buat dia dan berikan aku lebih baik dari dia. Jadi doa. Ya, jadi kelebihan orang pun kita bisa jadikan doa. Apa saja. Bapak Ibu bisa jadikan doa keburukan orang. Ada orang lumpuh, cacat. Ya, ada orang buat kesalahan. Lalu kita mengatakan, ya Allah tolonglah selamatkan dia dari keburukan itu. Berikan dia hidayah dan selamatkan aku darinya. Jadi kesalahan orang pun bisa jadi doa kita. Kita bisa memanen pahala yang sangat besar dengan doa kalau melihat seseorang melakukan perbuatan yang sangat luar biasa ya dalam amal-amal soleh. Seperti contoh, kalau Bapak Ibu melihat ada satu masjid besar sekali, bagus. Sayang sekali kalau Bapak Ibu masuk masjid tersebut cuma bilang bagus ya masjidnya. Cuma sebatas itu. Dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Cuma pujian saja. Kenapa Bapak Ibu tidak berdoa? Sambil niat dalam hati mengatakan, ya Allah berkahilah dan terimalah orang yang membangun masjid ini. Dan kalau seandainya engkau memberikan aku kesempatan seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Ini bisa berbalik. Pahala bukan berbalik. Apa yang didapat oleh pembangun masjid tersebut, Bapak Ibu dapat juga. Dengan doa ini. Ini yang kata Nabi SAW, manusia 4 macam. Yang pertama yang paling baik yang Allah kasih ilmu dan harta. Dia udah pintar agama, dia kaya raya, lalu dia habiskan keduanya di jalan Allah. Ini orang yang terbaik. Ya. Misalnya dia uang yang dia miliki dari sumber halal, lalu dia bangun masjid, rumah anak yatim, dia sedekah, dia silaturahim keluarga, pokoknya hartanya semua dipakai di jalan Allah kebaikan dengan ilmu dia. Ini orang yang terbaik. Makanya Bapak Ibu jadikan bagian daripada doanya, ya Allah jadikanlah aku hambamu yang engkau karuniai ilmu dan harta. Ini yang baik-baik. Dan menghabiskan, jangan lupa, ditambah dan menghabiskannya di jalanmu. Ya, maksudnya kita menggunakan ilmu tersebut dan harta tersebut di jalan Allah. Ini orang yang terbaik. Yang kedua ini jadi saksi bahasan kita adalah orang yang Allah kasih ilmu saja, tapi gak dikasih harta. Dia pintar, dia tahu bangun masjid itu pahalanya besar. Ya, dia tahu kalau silaturahim keluarga atau infak untuk keluarga itu pahalanya besar misalnya. Tapi dia gak punya harta. Cuman kata Nabi SAW, dia dengan ikhlas dari hatinya berkata, dia sambil melihat golongan pertama tadi yang Allah kasih ilmu dan harta. Dia bilang, ya Allah kalau seandainya engkau mengaruniakan aku seperti engkau karuniakan golongan pertama tadi,
yang bangun masjid, rumah anak yatim, tapi dia tidak bisa lakukan karena tidak punya harta. Kalau engkau berikan aku kesempatan seperti dia, aku akan lakukan yang sama. Kata Nabi SAW, dengan niat dan doa yang baiknya ini, fahuma fi ajri sawa, maka mereka sama pahalanya. Jadi kalau lewat di sebuah masjid, rumah anak yatim, apa sajalah, orang lagi pergi haji, orang lagi pergi umroh, jangan cuma bilang, oh iya ya, itu enggak ada manfaatnya, oh bagus ya, atau hanya puji orang, enggak. Bagaimana kita langsung tunggangi kebaikan itu agar kita berdoa juga kepada Allah, supaya Allah berikan kita seperti yang sama. Jadi dengan niat dan doa yang baik itu, walaupun kita belum sempat lakukan, kita akan diberikan pahalanya. Nah gitu ya. Oleh karena itu kebaikan orang lain, ya, kelebihan orang lain kita bisa berdoa untuk kita diberikan yang sama. Amal soleh mereka juga kita bisa dapatkan dengan kita berdoa. Dan keburukan orang lain kita bisa berlindung dari Allah SWT atau kepada Allah dari keburukan tersebut. Nah ini bagian-bagian daripada zikir yang zahir, yang nampak. Doa yang nampak. Yang kedua, ada zikir khafi atau samar-samar, yaitu zikir yang menggunakan hati semata agar terhindar dari sifat lalai dan lupa yang merupakan penghalang antara Rabb dan hati manusia. Keharusan hati untuk menghadirkan Allah menjadikannya seolah-olah melihat Allah. Ya. Jadi yang dimaksud sini adalah zikir khafi atau samar-samar, zikir yang menggunakan hati saja atau hati semata. Ya. Jadi hati ini memang Bapak Ibu sekalian usahakan tidak diisi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Duniawi itu hanya sebatas di mata dan pikiran, sebatas di pikiran kita saja. Misalnya makanan, pakaian, kendaraan itu tidak boleh masuk dalam hati. Jangan dimasukin dalam hati. Ya. Dalam hati itu hanya hal-hal yang berhubungan dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Misalnya kita berharap masuk ke dalam surga, ya. Kalaupun hati kita senang, senang karena kita mendapatkan nikmat Allah. Kalau kita sedih, sedih karena kehilangan nikmat Allah itu. Jadi jangan dimasukkan urusan dunia. Dunia ini kecil, ya. Nggak dapat makanan kesukaan, nggak dapat baju, nggak dapat kerjaan, itu dunia. Biasakan aja, ya. Makanya dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib rahimahullah, seorang ulama tabi'in, aku telah bertemu dengan generasi, maksudnya para sahabat, yang mereka sama sekali tidak pernah terpengaruh atau merasa sedih dengan kehilangannya seluruh dunia yang mereka miliki. Mau kehilangan harta, mau kehilangan apa, tidak peduli, mereka nggak ada masalah. Seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi mereka akan merasa sedih yang dalam hati mereka kalau mereka ketinggalan satu kewajiban yang Allah perintahkan. Telat sholat subuh, ya, atau kehilangan sholat sunnah, ya, kehilangan kesempatan zikir. Nah itu baru kita sedih. Jadi banyak orang salah tempatkan ini. Kesedihan tidak ada gunanya. Sedih hanya kita tidak dapat makanan kesukaan, untuk apa? Ya, terutama ibu-ibu kadang-kadang bawa perasaan gitu ya. Jadi nggak dapat makanan kesukaan sudah jadi bahan cerita 1 minggu. Untuk apa? Biasa aja. Nggak dapat makanan itu pindah ke makanan yang lain. Nggak dapat baju itu pindah ke baju yang lain, kan selesai. Dunia kecil, jangan dibesar-besarkan. Akhirnya nanti hati kita dipenuhi dengan dunia, kita tidak bisa berzikir kepada Allah. Nah itu yang perlu difahami. Jadi hati itu jangan diisi kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian yang ketiga, zikir hakiki yang kata beliau, yaitu atau yang Allah SWT sebutkan atau menyebut hambanya, fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu mengingkari nikmatku. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152. Dan Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairin minhum, wa in taqarraba ilayya shibran bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an. Saya ulangi, wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dzira'an, wa in taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa in atani yamshi ataituhu harwala. Allah Ta'ala berfirman, aku bertindak berdasarkan sangkaan hambaku kepadaku. Ini tolong digarisbawahi dulu ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau hidup tentram, maka Allah akan berikan kita sesuai dengan prasangka kita pada Allah. Jadi kayak misalnya kita sakit nih, oh kayaknya Allah tidak akan sembuhkan saya. Itu prasangka. Maka Allah kasih seperti itu, tidak sembuh-sembuh. Tapi kalau prasangkanya, Allah cuma uji saya sebentar, Allah akan sembuhkan, saya akan berdoa, saya akan sedekah supaya Allah sembuhkan. Allah kasih seperti dengan itu. Itu sesuai dengan prasangka. Jadi nggak boleh. Seburuk apapun sesuatu depan mata kita, tetap bersangka baik kepada Allah. Karena Allah itu lebih faham kenapa Allah datangkan ujian itu kepada kita.
Berapa banyak orang tidak jadi menikah dengan seseorang, tidak jadi buka usaha, partner bisnis dengan seseorang, ternyata kebaikan besar buat dia. Berapa banyak? Dia tidak tahu, Allah lebih tahu. Tapi Allah selamatkan dia. Cuma memang kata kuncinya, Bapak Ibu selalu memang hubungkan dengan Allah. Misalnya kita baru mau buka usaha, baru mau menikah, baru mau ini, dan minta tolong kepada Allah. Ya Allah berkahi, ya Allah mudahkan. Kalau Allah tidak kasih, sangka baik sama Allah, berarti itu yang terbaik. Di situ kita akan tenang. Ada satu orang dosen, saya berbagi dulu, di Ummul Qura, namanya Dr. Muhammad. Beliau menceritakan di salah satu kisah, berhubungan dengan masalah sahabat dekatnya. Sahabat dekatnya ini orang soleh, laki-laki, melamar seorang wanita di Mekah terjadi dan sudah ditentukan tanggalnya. Nah ternyata 2 bulan sebelum kejadian pernikahan tersebut dibatalkan oleh si pihak perempuan tanpa sebab. Orang tua perempuan pun didatangi oleh si laki-laki ini, ditanya kenapa, mereka juga tidak tahu. Pokoknya perempuan ini hanya minta satu saja, batalkan pernikahan. Tidak mau sama laki-laki ini. Tadi awalnya sudah sepakat nih, seperti itu kejadiannya. Lalu kemudian kata Dr. Muhammad, saya setiap kali ketemu dengan teman saya ini, saya selalu dengar dia merengek sama Allah. Selalu. Antara azan dan iqamah, ada kesempatan, lagi sholat malam selalu, ya Allah kembalikan perempuan itu buat saya sudah suka dia. Dia mohon-mohon sama Allah. Kalau didengar doanya ini, harusnya diijabah. Kata Dr. Muhammad, kadang-kadang karena saya kesiannya melihat dia berdoa, saya juga berdoa, ya Allah berikan apa yang dia minta. Gitu kan? Iya, begitu kisahnya. Tapi subhanallah, Allah nggak kasih. Dia makin merengek sama Allah nggak kasih. Terbukti setelah 2 bulan, ini kan 2 bulan lagi hari H pernikahan. Perempuan itu rupanya tunggu sampai hari H itu lewat, kemudian dia nikah sama laki-laki lain. Kisah nyatanya begitu. Tapi subhanallah kata Dr. Muhammad, begitu perempuan itu nikah sama laki-laki lain, karena sudah status istri orang, teman saya berhenti berdoa. Karena tidak mungkin berdoa, ya Allah ceraikan dia kan gitu. Maka dia berhenti berdoa, dia bilang teman saya, tapi saya justru tahu bagaimana Allah cintanya sama teman saya, justru setelah perempuan itu nikah sama laki-laki lain. Dia bilang ini kejadian nyata, 1 bulan pertama, itu kisah nyatanya beliau. Beliau mengatakan 1 bulan pertama perempuan ini ternyata terdeteksi kena kanker payudara yang ganas. Stadium sekian yang harus dipotong payudaranya. Yang sebelah kanan, itu kisah nyata. Bulan kedua ternyata menular ke payudara sebelah kiri, dipotong sebelah kiri. Dan bulan ketiga, kata Syekh Muhammad, Dr. Muhammad ini, ada masalah di urat saraf bagian belakang si wanita ini membuat kedua matanya buta. Bulan keempat meninggal perempuan itu. Apa kata Dr. Muhammad? Saya setelah kejadian ini malah tahu bagaimana cintanya Allah pada teman saya. Kalau dia nikah sama perempuan itu, bagaimana sedihnya dia nanti kalau sudah jadi istrinya. Ini kisah nyata. Dan ada sekian ribu kisah berhubungan dengan masalah ini. Oleh karena itu jangan pernah sangka buruk dengan Allah. Sangka baik saja. Kalau kita mau makan ini nggak jadi, kalau kita mau minum itu nggak jadi, mau nikah, mau kerja sekarang nggak jadi, ya sudah. Ya Allah, berarti ini yang terbaik yang kau berikan. Berikan aku gantinya. Selesai, ikhtiar aja yang lain. Nggak usah bersedih-sedih berlama-lama di situ, nggak usah, dunia sebentar. Kan gitu. Nah itu yang sebenarnya pesannya. Jadi kita sesuai dengan sangka kepada Allah SWT. Lalu selanjutnya kata Nabi SAW, selanjutnya Allah mengatakan, dan aku besertanya bersama dengan hamba apabila dia mengingatku. Kalau Bapak Ibu selalu berzikir, baik itu secara zahir tadi, dengan lisan, ya yang terbaik tadi adalah lisan sama hati, atau dengan hati saja atau dengan lisan saja, maka aku ya akan selalu mengingat. Apabila ia mengingatku, aku akan berserta bersama. Aku akan bersertanya apabila ia mengingatku. Apabila ia mengingatku dalam dirinya sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku juga. Jika hambaku mengingatku di hadapan sekumpulan orang, kayak Bapak Ibu lagi di pasar, lagi di jalan, tetap berzikir. Ya, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik mengingat itu dengan zikir dengan lisan tadi, atau misalnya meninggalkan apa yang Allah larang atau mengerjakan apa yang Allah perintahkan, maka aku pun kata Allah akan mengingatnya di hadapan sekumpulan makhluk yang lebih baik dari itu. Maksudnya di kalangan para malaikat. Jika ia mendekatkan diri kepadaku sejengkal saja. Sedikit kita berupaya, kayak misalnya Bapak Ibu sedikit, saya sudah mulai mau sholat malam, saya mulai mau sholat duha, saya mulai mau sedekah, saya mulai mau belajar, saya mulai mau tutup aurat, mulai sedikit saja sejengkal, maka kata Allah, aku akan mendekat pada hamba tersebut sehasta. Ya, kita sejengkal, Allah sesiku. Ya. Kemudian selanjutnya, jika ia mendekatkan diri kepadaku sehasta, sesiku, aku akan mendekat kepadanya sedepah, 1 lengan. Ya. Dan jika dia mendekatkan diri kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekatinya dengan berjalan cepat atau berlari kecil.
Ya. Artinya sedikit saja kita berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, Allah langsung mendekatkan diri kepada kita. Ya. Ada juga poin penting, ini sebagai penutup ya. Mungkin setelah ini kalau ada mau bertanya silakan, kita akan lanjutkan pertemuan akan nanti. Ini adalah pembahasan kedua tentang macam-macam doa. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya Anda mau berdoa, nanti juga akan disebutkan oleh beliau tentang syarat-syaratnya ya. Jangan pernah meninggalkan poin-poin ini, walaupun nanti akan disinggung. Yang pertama, mulai dengan memuji Allah dan membaca salawat kepada Nabi SAW. Harus selalu itu. Minimal gini, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, minimal. Lalu bilang, ya Allah sembuhkan penyakitku, ya Allah mudahkan urusanku, ya Allah berkahi hidupku dan seterusnya. Ya. Jadi jangan pernah berdoa tanpa memulai, kecuali doa itu memang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa memulai dengan pujian. Contoh kita mau masuk kamar mandi, ya kita langsung saja baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, atau keluar kita keluar mengatakan ghufranak misalnya, atau doa makan kita tinggal baca bismillah, habis makan alhamdulillah. Ini semua tidak butuh membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tapi kalau doa permohonan, maka Bapak Ibu mulai dengan memuji Allah dulu ya. Makin banyak pujiannya makin bagus. Kadang-kadang nanti kita akan belajar di buku kita ini, kadang-kadang doa Nabi Muhammad SAW itu panjang sekali pujiannya, ujungnya terakhir cuma minta Allah ampuni. Tapi pujiannya, wahai Tuhan yang alam semesta, pencipta alam semesta ini, yang menciptakan jin dan manusia, yang menciptakan surga dan neraka, puji-pujian banyak sekali. Ya. Maka nanti ujungnya ternyata minta satu poin, itu memang penting sekali. Karena pernah ada sahabat Bapak Ibu sekalian masuk masjid Nabi SAW, lalu dia bilang langsung, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadza. Orang ini tergesa-gesa sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, dia membaca salawat kepadaku, baru kemudian dia sampaikan hajatnya. Karena itu doa permohonan. Ini bukan doa yang kita tadi terikat dengan mau kamar mandi, keluar kamar mandi dan seterusnya ya. Kita sedang memohon hajat tertentu. Jadi harus mulai dengan memuji Allah dan baca salawat kepada Nabi SAW. Kata Umar bin Khattab, doa kalian akan dihijab oleh Allah, tidak diterima selama kalian tidak baca salawat kepada Nabi SAW. Ya, mulai dengan itu, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kedua, pilih tutur kata yang santun dan baik. Ingatlah, Allah itu tidak tuli, Allah itu mendengar. Tidak usah teriak-teriak. Ya, nanti ada bab sendiri dibahas oleh beliau karena pentingnya tidak keras suara, tidak juga terlalu menghilangkan suara. Bagaimana kita menyampaikannya sesuai dengan adab dan tata keramanya ya. Pilih tutur kata yang paling baik. Ya. Kemudian yang ketiga adalah meminta atau tidak meminta sesuatu yang haram. Serta menjauhi semuanya yang berhubungan dengan yang haram. Pakaian, makanan, minuman, semua tidak boleh ada yang haram. Karena kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ya, tidak berhenti memohon sampai melihat hasilnya. Terus mohon sampai melihat hasilnya, ya. Terus minta, jangan berhenti. Makanya tadi saya sebutkan hadis waktu di awal pembukaan, kata Nabi SAW, diterima doa seseorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Sahabat tanya, bagaimana tergesa-gesa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, dia bilang, saya sudah berdoa, lalu kemudian belum lihat ijabahnya, kemudian ya dia berhenti berdoa. Kemudian yang keenam, ya, yang kelima, yang perlu diperhatikan juga adalah memohon dan bertawassul kepada Allah, memperkuat doa itu dengan tawassul, dengan amal-amal saleh. Seperti misalnya untuk diijabah supaya disembuhkan penyakit, dimudahkan urusan, selain berdoa, sedekah juga. Dikuatkan dengan itu. Kita sedekah atau kita minta orang lain bantu doakan selama orang itu masih hidup. Misalnya tolong doain saya ya. Walaupun kita tidak usah detail sampaikan saya lagi ada urusan ini, tidak usah. Tapi kita tinggal bilang tolong doain saya supaya dimudahin ya. Atau kita sendiri yang berijtihad setiap kali ketemu sama teman-teman ya, atau kerabat, atau mungkin pasangan suami istri, selalu doakan. Ini yang jarang terjadi kita ya. Jadi kenapa seorang suami tidak selalu mendoakan istrinya, semoga Allah berikan kamu hidayah, semoga Allah jaga kamu, semoga Allah sehatkan. Misal dalam sehari bisa saja kita ucapinkan doa itu. Atau seorang istri selalu mengatakan semoga Allah selalu jaga di luar dari mara bahaya dan segala macam. Kenapa tidak doakan? Kenapa enggak doakan anak-anak dengan hal-hal yang baik gitu ya? Ya, misalnya kita mengatakan semoga Allah jaga, semoga kasih hidayah, semoga kamu jadi anak soleh dan seterusnya. Begitu juga teman dengan teman ya. Kalau ketemu gini di majelis ilmu,
Pada saat sebelum berpisah mungkin ya semoga selalu sehat selalu ya, semoga selalu sukses, selalu. Kenapa nggak dibahasakan doa ya semuanya? Jadi kita bisa tawasul dengan amal soleh, di antaranya dengan bersedekah dan juga minta orang lain doakan. Ini termasuk yang penting. Yang keenam adalah tidak atau memaksimalkan lah ya waktu-waktu mustajab. Nah, seperti contoh yang sering luput dari kita itu antara azan dan iqamah Bapak Ibu sekalian. Itu waktunya pendek sekali. Makanya kalau mau sholat, apalagi kalau sholatnya di masjid, itu usahakan datang sebelum azan ya. Pas azan sambil jawab muadzin, habis azan itu kan waktu mustajab. Maksimal itu biasanya 10 menit. Kalaupun pakai biasa jam digital di masjid-masjid itu biasa 10 menit ya. Kalau di masjid 15, kalau di Masjid Haram Mekah Madinah itu biasanya sampai 15 menit, tapi kita biasa 5 sampai 10 menit. Ini waktunya pendek sekali. Ibu-ibu juga kalau lagi di rumah dengerin azan misalnya dikumandangkan, pas selesai azan itu waktu mustajab. Berhenti dulu aktivitas yang lainnya, berdoa dulu. Hadap kiblat, angkat tangan, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, sampaikan hajatnya di situ. Ya. Dan ingat, doa-doa itu atau semua jenis ibadah Bapak Ibu sekalian, kalau kita biasakan untuk melakukannya, kita maksimal di situ, maka secara otomatis Allah akan berkahi di situ. Kayak misalnya gini, mungkin ibu, kadang-kadang bapak sekalian berdoa, lalu tidak tahu mau ucapin doa apa lagi, lalu ditutup dengan salawat kepada Nabi, ya kemudian tutup doanya. Tapi kalau kita rutinkan, seminggu sering berdoa, sebulan sering berdoa, nanti muncul dari lisan kita doa kita tidak pernah terfikir sebelumnya. Allah berkahi di situ. Tiba-tiba kita ucapin tutur kata yang kayak dari mana nih, kita kayak nggak tahu gitu. Nah itu sering terjadi. Ya, tapi keberkahan akan datang. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian harus diikuti dengan keyakinan. Ya, ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Ini yang ketujuh ya. Udu rabbakum muqinuna bil ijabah. Fa inna Allah la iqbalu du'a min qalbin ghafil. Berdoalah kalian kepada Tuhan kalian dengan penuh keyakinan karena Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Ya, jadi kalau cuma ngucapin lisan saja begitu doanya tanpa hadir hatinya ini nggak bisa. Ya. Saya tidak yakin Allah terima nggak sih? Jadi makin yakin maka makin besar peluang untuk diterima. Ya, makin besar peluang untuk diterima. Dan ingat juga tadi yang poin yang saya bilang ya, kalau Bapak Ibu sedang berdoa jangan berhenti sampai lihat hasilnya ya. Berdoa terus. Karena ada sebuah riwayat penting untuk kita renungi. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, saya Bapak Ibu betul-betul merenungi doanya, meresapi dan mengeluh kesah, yakin Allah sedang mendengar, maka Allah menerlambatkan ijabahnya. Begitu hadisnya, Allah menerlambatkan ijabahnya. Kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan ijabahnya. Tujuannya apa? Agar hamba tersebut tetap dalam doa. Coba bisa bayangkan gini, kalau kita lagi sakit, ya Allah sembuhin saya, langsung tiba-tiba sembuh. Masih berdoa kah? Allah terlambatkan 3 hari, 1 minggu, supaya kita terus berdoa. Nah nanti di hari kiamat kata para ulama, andai saja orang-orang yang rajin berdoa ini melihat hasilnya, mereka berharap 24 jam berdoa tidak berhenti karena besarnya pahala yang mereka temukan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, doa itu tidak ada seorang muslim berdoa di muka bumi kecuali diijabah hanya melalui 3 tahapan. Bisa diberikan langsung, atau Allah hilangkan musibah atau masalah yang akan menimpa dia, ya, atau Allah simpankan dalam bentuk pahala yang besar dia panen pada hari kiamat. Nah, khusus yang ketiga ini yang akan panen pahala besar pada hari kiamat, kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang lain, nanti ada orang pada hari kiamat Bapak Ibu sekalian akan diberikan pahala bergunung-gunung, pahalanya banyak sekali. Dan mereka sendiri tidak tahu dari mana itu. Mereka berkata, dari mana ini? Mereka bertanya kepada para malaikat. Maka malaikat mengatakan ini adalah dari doa-doa kalian yang belum kalian lihat ijabahnya di dunia. Dikasih dalam bentuk pahala bergunung-gunung. Maka apa kata Nabi SAW? Ini pesan penting. Nabi bilang, maka di saat itu mereka berharap agar semua doanya tidak dikasih di dunia. Biar di akhirat saja. Jadi doa itu ibadah. Bapak Ibu lihat hasilnya atau tidak hasilnya akan tetap dapat pahalanya di hari kiamat. Ingat, berdoalah walaupun itu hal yang kecil. Saya selalu sarankan begitu dalam bab doa. Ibu dan bapak keluar mau ke mall saja, minta sama Allah dikasih parkiran, tidak apa-apa. Ya Allah mudahin buat saya parkiran itu. Mau beli pakaian, ya Allah mudahin buat saya pakaian itu. Mau pergi makan pun, ya Allah mudahin supaya saya dapat makanan yang terenak misalnya. Tidak ada berdoa aja semua. Ya, sehingga dalam kehidupan kita tuh selalu interaksi sama
Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu targetnya. Allahu alam. Itu kedepannya tentu masih lebih dalam lagi kita membahas masalah doa ya. Ini adalah bagian atau pasal pertama dari definisi doa itu sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengikhlaskan niat kita, menjadikan ini bermanfaat, memenuhi semua hajat-hajat kita, ya, juga menerima seluruh amal-amal soleh kita, serta Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.